Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B2. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Citra dengan NIM akhir 067, Devira dengan NIM akhir 092, Nurul dengan NIM akhir 077, Prema dengan NIM akhir 091, Sabrina dengan NIM akhir 080, Febri dengan NIM akhir 068, Sinta dengan NIM akhir 005, Dia dengan NIM akhir 078, Jadra dengan NIM akhir 074, Indika dengan NIM akhir 076, kami dengan NIM akhir 073, dan dengan NIM akhir 079. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek atau kuliah ilmu penyakit parasiter dengan judul leukosidiosis pada ayam. Selamat menyaksikan. Industri perunggasan merupakan salah satu pemasok utama protein hewani di dunia. Namun, pesatnya perkembangan peternakan ayam juga tidak lepas dari berbagai kendala seperti infeksi virus, bakteri, parasit, dan jamur. Leukosidiosis merupakan salah satu penyakit yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi besar akibat penurunan produksi daging dan telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang kasus. Jadi kami menemukan ayam kampung yang umurnya kurang lebih 4 bulan dengan gejala lesu, pertumbuhan lambat, nafsu makan menurun, jenggot pucat, bulu kusam, berat badan turun. Tidak ada tanda kematian tapi makin kurus dan tidak aktif, yang dipelihara secara semi intensif di lingkungan yang lembab dekat dengan sawah. Banyak serangga pengisap darah. Vaksinasi sudah dilakukan tetapi belum diberikan antiparasit darah. Sehingga kami menduga bahwa ayam tersebut terjangkit penyakit parasit darah. Berdasarkan anamnesa kasus, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang bisa dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama dengan metode apus darah, yang kedua dengan metode histopatologi organ, yang ketiga dengan metode PCR. Ayo ikuti kami. Pada pemeriksaan kali ini, kami akan melakukan uji apus darah dengan pewarnaan Giemsa. Langkah-langkah pada pemeriksaan ini yang pertama yaitu mengambil darah dari pembuluh darah sayap ayam dengan menusukkan jarum, lalu mengambil tetesan darah dengan objek las. Pegang objek las sediaan, lalu gunakan objek las pemalit dengan sudut 45 derajat dan tarik pemalit cepat dengan halus tanpa tekanan berlebih sehingga apusan menjadi tipis. Keringkan apus darah dengan dikibas dan fiksasi dalam metanol selama 3 menit. Selanjutnya, warnai dengan Giemsa 10% selama 20 hingga 30 menit, lalu bilas menggunakan air mengalir dengan pelan. Dan terakhir, teteskan minyak emersi pada preparat dan periksa di mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Dari pemeriksaan lanjutan tersebut, hasil yang didapatkan yaitu ayam positif terinfeksi parasit darah Leukocytozoon sp dan ayam terjangkit penyakit leukosidiosis kronis. Adapun etiologi leukocytosis. Leukocytosis disebabkan oleh protozoa dari genus Leukocytozoon yang merupakan parasit darah atau hemaprotozoa yang menyerang sel darah merah, sel darah putih, dan jaringan endotel pembuluh darah unggas. Adapun spesies patogennya yang menyerang ayam itu ada Leukocytozoon cholerae, Leukocytozoon zabrazii, Leukocytozoon scotoderi, dan yang menyerang kalkun itu ada Leukocytozoon smithi. Yang menyerang bebek dan angsa itu ada Leukocytozoon simondi. Ditularkan oleh vektor lalat penghisap darah yaitu Simulium atau black fly dan Colicoides atau bintik bices. Penyakit ini menyebabkan anemia hemolitik, penurunan daya tahan tubuh, dehidrasi, dan juga kematian. Morfologi dari Leukocytozoon. Gametositnya tampak berbentuk lonjong atau bulat dan hidup di bawah sel darah merah maupun sel darah putih. Ukuran makrogametositnya berkisar antara 10 hingga 12 mikrometer. Selanjutnya siklus hidup dari leukocytozoon, di mana ketika serangga vektor menggigit ayam, dia akan menghisap darah yang mengandung gametosit. Nah, di dalam tubuh vektor ini, gametosit ini berkembang menjadi sikot, lalu berubah menjadi ookinet, kemudian menjadi oosit, dan akhirnya menjadi sporozoid. Nah, sporozoid ini pindah ke kelenjar ludah vektor, dan saat vektor menggigit ayam lain, sporozoid dari air liur vektor masuk ke dalam tubuh ayam. Sporozoid ini akan menginfeksi sel endotel atau hati ayam, lalu berkembang menjadi megalomeron dan akhirnya melepaskan merozoid. Nah, merozoid yang dilepaskan ini akan menginfeksi sel darah ayam seperti eritrosit atau leukosit. Nah, di dalam sel darah ini, merozoid berubah menjadi gametosit, dan ketika vektor menggigit ayam yang sudah terinfeksi, gametosit masuk lagi ke tubuh vektor. Di sanalah siklus hidup parasit ini dimulai dari awal kembali. Selanjutnya ada patogenitas dari leukocytozoon, di mana ada infeksi akut dari sporozoid menyerang endotel pembuluh darah dan terjadi kerusakan jaringan luas, berdampak pada pendarahan dan nekrosis.
lalu skizonnya pecah serempak, maka merozoit akan dilepas dan terjadi gejala seperti anemia berat dan depresi. Lalu untuk anak unggas yang belum punya imun akan terjadi infeksi yang sangat cepat dan kematian juga sangat cepat. Lalu untuk infeksi kronis adalah infeksi ringan yang berlangsung sangat lama. Jadi ada merozoit terus serang eritrosit di mana terjadi anemia kronis dan performanya turun. Jika imunnya terus turun, dikatakan gizi buruk atau stres, maka infeksi kronis ini bisa kambuh dan gejalanya semakin memburuk. Selanjutnya adalah gejala. Gejala klinis dari leukositozonosis antara lain anemia karena terjadinya kerusakan pada eritrosit, pucat terutama pada bagian jenggot dan pial atau kulit di sekitar paruh, demam, lemah, feses berwarna hijau dengan gumpalan putih, penurunan produktivitas unggas, bulu kusam, muntah darah, perdarahan pada organ dalam, paralisis, dan kematian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita melihat lesi patologi anatomi yang khas. Itu yang pertama ada seperti pada gambar. Pada gambar A itu adanya gumpalan darah pada rongga dada ayam. Pada gambar B adanya pembesaran limpa yang disertai dengan bercak-bercak putih. Kemudian pada gambar C itu adanya bintik-bintik perdarahan pada organ hati ayam. Selanjutnya untuk histopatologi organ, di sini kita melihat lesi mikroskopis khas, yaitu yang seperti pada gambar. Pada gambar paling atas itu gambar megaloskizon yang terdapat pada organ jantung ayam. Kemudian pada gambar di bawahnya itu gambar histopatologi dari paru-paru ayam, yang pada keterangan A itu adanya perdarahan, keterangan B itu ada sel-sel mengalami nekrosis, dan yang C itu terdapat megaloskizon dari leukositozoon. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosa banding dari investasi leukositozonosis karena memiliki gejala penyakit yang serupa. Yang pertama ada penyakit gumboro atau infectious bursal disease, kedua ada infectious laryngotracheitis atau ILT, yang ketiga ada malaria unggas yang berasal dari Plasmodium gallinaceum, terakhir ada penyakit Newcastle disease atau ND. Selanjutnya merupakan prognosis dari penyakit leukositozonosis pada ayam. Nah teman-teman, prognosis itu apa sih? Prognosis merupakan kemungkinan perkembangan dari suatu penyakit, bisa dari kualitas hidupnya atau mortalitas yang akan ditimbulkan dari penyakit tersebut. Untuk leukositozonosis pada ayam sendiri, mortalitasnya berkisar dari 10% hingga 80%. Ini bergantung oleh banyak faktor. Jika ayam tersebut imunitasnya baik, maka bisa sembuh sendiri. Namun jika ayam tersebut lebih rentan, maka mortalitasnya akan tentunya naik. Nah, jika naik ini dipengaruhi oleh faktor umur, yaitu ayam yang lebih muda akan lebih rentan dan mortalitas rate-nya akan menjadi tinggi. Dalam 13-15 hari bisa akan mengalami kematian. Selain itu, strain parasitnya, untuk strain ada beberapa yang lebih virulen, selanjutnya ada kandang, lalu pengobatan, dan terakhir merupakan pencegahan. Ayam-ayam yang bertahan dari infeksi ini dapat mengalami beberapa hal berikut. Contohnya infeksi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan, anemia, penurunan produksi telur yang bisa memerlukan sekitar 2 bulan untuk kembali normal, dan terakhir peningkatan feed conversion ratio atau FCR. Selanjutnya yaitu pengobatan. Yang pertama, kombinasi sulfonamid dengan vitamin A dan vitamin K3. Penggunaan kombinasi ini cukup direkomendasikan dan efektif untuk pengobatan leukositozonosis pada ayam karena sulfonamid berfungsi mematikan parasit utama, vitamin A berfungsi memperkuat kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi, sementara vitamin K3 berfungsi mengurangi risiko pendarahan akibat infeksi. Yang kedua yaitu kombinasi sulfonamid dan diaminopirimidin. Kombinasi ini bekerja secara sinergi dalam menghambat replikasi leukositozoon dalam darah, mengurangi mortalitas dan gejala klinis seperti anemia, lesu, dan kematian mendadak. Yang ketiga yaitu kombinasi sulfadimetoxin dan pirimetamid. Penggunaan kombinasi ini dapat menghambat skizon dan gametosit, mencegah kerusakan organ dan jaringan akibat invasi parasit, dan juga mengurangi angka mortalitas ayam. Baik, selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian. Pencegahan dan pengendalian bisa dilakukan dengan yang pertama ada pengendalian faktor, yang selanjutnya ada manajemen lingkungan, yaitu pengolahan badan air, pengulangan vegetasi lebat, dan desain kandang yang tertutup. Yang ketiga, biosecurity dan hygiene. Bisa dilakukan dengan pembatasan akses faktor dan kebersihan lingkungan. Yang keempat ada pemantauan dan deteksi dini. Bisa dilakukan dengan monitoring gejala klinis dan diagnostik laboratorium. Yang kelima adalah pencegahan melalui medikasi dan vaksinasi. Yang keenam ada pengelolaan ternak. Bisa dilakukan dengan patologi kandang dan pengendalian populasi ternak. Maka dari itu, kesimpulannya adalah ayam kampung berumur sekitar 4 bulan menunjukkan gejala klinis seperti lesu, nafsu makan menurun, pertumbuhan lambat, jengger pucat, dan bulu kusam.
Kondisi ini terjadi pada sistem pemeliharaan semi-intensif dengan lingkungan lembab dan banyak adanya serangga penghisap darah yang mendukung penularan parasit darah seperti leukositozoon. Berdasarkan gejala dan kondisi lingkungan, ayam diduga menderita leukositozoonosis kronis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kelebihan. Terima